Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kamu tahu kripto? Pasti tahulah ya. Itu yang sering disebut-sebut sebagai mata uang digital masa depan. Tapi benarkah seperti itu terlebih jika dipandang dari sisi Islam? Ini pandangan kami. Sih cryptocurrency itu, cryptocurrency adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Selain menggunakannya sebagai alat transaksi, banyak juga pengguna terlebih kaum milenial yang memanfaatkan cryptocurrency ini sebagai instrumen investasi. Nah, cryptocurrency sekarang sudah sangat familiar di telinga. Namun, gimana sih sejarah dari kripto ini? Perlu kamu ketahui bahwa cryptocurrency pertama di dunia yaitu Bitcoin, di mana dia ditemukan oleh sosok yang misterius, namun orang-orang mengenalnya sebagai Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dan dirilis sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada awal tahun 2009. Tapi, perlu kamu ketahui juga bahwa jauh sebelum Bitcoin menampakkan dirinya, ide mengenai cryptocurrency sebenarnya sudah lama muncul. Hanya saja belum ada yang benar-benar mampu menapak dan sukses dengan gemilang seperti Bitcoin ini. Contohnya kayak DigiCash pada tahun 1989, Bimoni pada tahun 1998, dan lain sebagainya. Nah, si kripto ini ternyata sudah dari lama banyak dilirik oleh orang. Namun tahukah kamu apa alasannya? Jawabannya karena karakteristik dari si kripto sendiri, di mana kripto ini berbentuk digital, kemudian peer-to-peer dan global, sehingga dapat dilakukan antar negara tanpa kurs, terenkripsi, hingga terdesentralisasi, sehingga berbeda seperti uang, di mana melibatkan beberapa pihak seperti bank, dan lain sebagainya. Nah, selain Bitcoin, apa sih jenis-jenis dari cryptocurrency sekarang ini? Yang pertama adalah Feathercoin. Feathercoin merupakan jenis cryptocurrency yang bersifat open source. Dibuat pertama kali oleh Peter Basnil yang bekerja sebagai IT officer di Brasenose College, Oxford University pada bulan April 2013. Kemudian yang kemarin sedang hits ada Dogecoin. Dogecoin sendiri merupakan turunan dari Litecoin yang diperkenalkan pertama kali pada Desember 2013. Sesuai dengan namanya, Dogecoin menjadikan Doge Shiba Inu sebagai maskotnya, dan masih banyak jenis kripto yang banyak diedarkan sekarang ini. Cara kerja cryptocurrency ini berbeda loh dengan bank, karena saat kita masuk ke jaringan cryptocurrency, misalnya Bitcoin, kita akan mendapat satu alamat wallet dan passwordnya. Alamat dan password ini hanya kita yang tahu dan kita wajib mencatat dan menyimpan sendiri, karena hanya muncul sekali seumur hidup dan tidak dapat diubah-ubah. Apabila kita lupa, cryptocurrency milik kita tidak dapat digunakan karena memang terdesentralisasi. Cryptocurrency memang unik. Sekarang ini, Bitcoin bisa digunakan sebagai alat transaksi. Bahkan di beberapa negara, ada yang menggunakannya sebagai alat pembayaran. Namun, gimana sih terkait legalitasnya, terutama di Indonesia? Legalitas penggunaan cryptocurrency berubah-ubah secara cepat di seluruh dunia. Beberapa negara seperti Thailand melarang cryptocurrency seperti Bitcoin. Negara Jerman memberikan status legal, dan beberapa negara seperti China membatasi penggunaannya. Nah, pada 6 Februari 2014, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Iya betul, bahkan pemerintah Indonesia sampai melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan dan menggunakan virtual currency ini. Hal ini karena tidak adanya otoritas yang bertanggung jawab atas cryptocurrency. Tidak terdapat underlying aset, sangat fluktuatif, dan sangat rawan dijadikan sebagai pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, meski bukan menjadi alat pembayaran yang sah, namun cryptocurrency ini mulai 8 Februari 2019 sudah bisa diperdagangkan. Namun transaksi jual beli tersebut harus dilakukan di Bursa Berjangka Indonesia. Namun perlu diingat bahwa cryptocurrency atau sering disebut sebagai aset kripto dikategorikan Bapepti sebagai komoditas, sama seperti karet, kopi, tekstil, dan lainnya. Nah, terus gimana nih jika dilihat dari kacamata Islam? Sebelumnya balik lagi bahwa dalam Islam, kategori harta minimal memiliki 4 unsur, yaitu memiliki zat materi yang bisa dipegang atau disentuh, dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah,
memiliki asas manfaat dan tidak memiliki waspada, dan sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, saham, dan lain-lain. Nah, kategori itulah yang belum dimiliki oleh cryptocurrency meskipun jika dinilai harganya melebihi dari emas ataupun perak. Oh ya, jangan lupa untuk bertransaksi itu harus terhindar dari riba, koror, atau ketidakpastian, entah dalam objek akadnya maupun dalam penyerahannya, maisir, tadlis, atau menyembunyikan kecacatan objek akad, riswah, dan isrof di mana orang itu mengeluarkan harta secara berlebihan. MUI sendiri juga sudah memberikan penjelasan mengenai Bitcoin atau cryptocurrency ini dalam 11 poin yang diantaranya mengatakan bahwa Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Namun pada umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Ya betul, transaksi pada cryptocurrency ini juga mirip dengan forex yang tradingnya kental dengan rasa spekulatif. Jika cryptocurrency ini dijadikan sebagai investasi, maka akan lebih dekat dengan dolar. Hal itu karena keberadaannya tak ada aset pendukungnya, sehingga harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi. Untuk keberadaan cryptocurrency jika mau ditempatkan dan diterapkan dalam transaksi sehari-hari layaknya uang fiat, ini jelas tidak bisa disebut sebagai mata uang. Karena syarat dan kriteria dalam cryptocurrency ini belum terpenuhi jika ingin dikatakan sebagai mata uang. Dalam fungsinya pun tidak sesuai dengan apa yang ada pada fungsi uang dalam hukum Islam. Banyak beberapa fatwa di negara lain yang menganggap cryptocurrency ini haram. Namun, jika mengikuti MUI, maka Bitcoin atau cryptocurrency ini hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun jika dijadikan sebagai investasi, hukumnya haram, karena hanya alat spekulasi bukan investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. Seperti itulah mengenai cryptocurrency, sekaligus jika dilihat dari kacamata Islam. Cryptocurrency ini adalah persoalan yang baru, di mana masih perlu pengajian lebih lanjut. Namun untuk sekarang sebisa mungkin kita harus menghindarinya terlebih jika ingin menjadikan sebagai alat investasi. Apalagi MUI bilang bahwa itu haram. Hal itu demi diri kita sendiri dan tidak ingin kita terjebak dalam hal yang merugikan. Wallahu a'lam bishawab.